Halo semua, kembali lagi kepada Daryama Investigation International. Nggak internasional amat sih, tapi yang penting ya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting, canggih, dan pastinya ilmiah. Dan harusnya kalian bakalan ngomong, wah video bisa sepenting ini ya. Dan yap, hari ini kita akan bahas video forensik. Bukan forensik yang ada di drama-drama gitu ya, bukan. Tapi video forensik kali ini bisa membantu polisi, jaksa, ataupun sampai detektif-detektif. Karena ini bakalan dibutuhin banget. Jadi siapin cemilan, duduk yang nyaman, kita bakalan mulai investigasinya sebentar lagi. Yang pertama adalah, apa itu video forensik? Jadi video forensik itu bukan filter TikTok yang bisa buat kamu glowing hanya dalam 3 detik, bukan ya? Ini jauh lebih serius dan ini adalah proses ilmiah yang bakalan digunakan untuk mengungkapkan sebuah kasus. Dan pastinya, kasus ini pasti kasus berat karena ya nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang nggak berat pastinya menggunakan video forensik. Dan tujuannya apa? Pastinya adalah untuk mengungkapkan kebenaran. Karena dari sini kita bakalan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita ambil satu contoh sederhana yaitu rekaman CCTV. Jadi di rekaman CCTV, kita bisa melihat muka pelaku tapi secara blur. Tapi menggunakan video forensik, muka pelaku bakalan lebih jelas terlihat. Dan ini bisa menimbulkan suatu kebenaran yang bakalan diungkapkan di dalam kasus. Jadi kualitasnya bisa lebih baik dan kita bisa tahu kalau itu sudah dimanipulasi atau belum. Dan ini bukan tukang edit yang biasa-biasa ya, tapi ini tukang edit yang luar biasa. Yang kedua adalah kenapa video forensik itu penting. Seperti di awal, tujuannya adalah mengungkapkan kebenaran. Gak mungkin dong orang yang udah benar, orang yang tidak bersalah menjadi bersalah karena buktinya itu salah. Jadi zaman sekarang orang lebih percaya video daripada omongan orang tetangga. Tapi apa benar semua video itu asli? Belum tentu karena bisa dimanipulasi seperti di awal tadi. Ada terjadi di banyak kasus seperti kasus kecelakaan, perampokan, bahkan perselingkuhan dibutuhkan video forensik untuk mencari kebenarannya. Ini bukan gosip ya, video bisa bukti kuat. Lewat analisis, kita bisa tahu siapa yang ada di TKP, jam berapa kejadian itu terjadi, sampai siapa pembohong di pengadilan. Kita bisa tahu itu semua karena hanya satu video forensik. Walaupun kita bisa tahu ini bisa dimanipulasi, tapi ya kualitas benarnya itu pasti lebih tinggi. Kita ambil satu contoh video forensik yang mungkin teman-teman bakalan tahu, yaitu pernah lihat video viral yang katanya kecelakaan disengaja, pas dianalisis ternyata itu bukan hasil kecelakaan asli, tapi itu hasil editan. Gila banget gak tuh? Atau kasus yang ini deh, yaitu kasus tabrak lari yang akhirnya terungkap karena CCTV minimarket. Awalnya video kelihatan gelap, buram kayak nonton sinetron 144 pixel. Namun setelah change diubah ukurannya, plat nomornya kelihatan jelas. Plot twist ala investigasi. Jadi kita tahu tuh siapa penabrak yang aslinya, jadi dia nggak bisa lari lagi. Itulah seberapa pentingnya video forensik. Padahal ini baru 2 kasus sederhana loh. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari hasilnya pasti bakalan mudah ya. Tapi untuk mengerjakannya itu bakalan susah banget. Karena kita harus tahu langkah-langkahnya. Jadi di sini kita akan bahas di segmen 4 yaitu langkah-langkah analisisnya. Jadi gimana sih kerja video forensik itu? Bukan cuma zoom out, zoom in kayak di film-film ya, tapi ini lebih dari sekedar itu. Jadi ini nggak sederhana gitu loh. Langkah yang pertama adalah video yang utama yang pertama kita dapat itu harus diamankan, jangan sampai dirusak atau sampai diotak-atik orang lain. Habis itu dicek mendatanya, kayak KTP yang ada di video, terus kualitasnya ditingkatin, dicari anomali dan diinterpretasiin. Semua dicatat biar bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan, rapi, rinci, dan ribet. Tapi ini penting, beneran penting banget karena kalau kita bisa mengungkapkan satu video forensik yang emang udah dimanipulasi sejak awal, kita bisa tahu kalau sebenarnya dia bukan pelakunya. Kemudian kita beralih ke teknik-teknik menganalisisnya. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi ini pasti bisa dilakukan. Tekniknya banyak dan yang nggak bisa sembarangan orang gitu loh. Jadi orang-orang yang dengan skill-skill biasa kayak gue dan lo itu pasti nggak bisa. Jadi kita harus belajar lebih ya. Dan ada yang namanya frame by frame analysis. Jadi yang literally kayak video per detik itu diperlihatkan gitu, biar matamu jengejreng, tapi hasilnya bisa bikin jaksa tersenyum. Dan teknik berikutnya ada kayak peningkatan cahaya, stabilisasi video biar lebih jelas dan gak goyang-goyang, penghapusan noise, sampai deteksi manipulasi. Jadi nih kerjaannya Sherlock Holmes generatif digital. Jadi nggak sembarang orang kerja kayak lu apa sih bisanya sih? Gue juga gak bisa apa-apa. Kemudian kita berlanjut di segmen ke-6 yaitu defect dan manipulasi. Kalau kamu kira defect itu cuma buat meme lucu, pikir lagi deh. Defect itu bisa bikin seseorang ngomong hal yang gak pernah diucapkan. Serem gak sih? Makanya video forensik itu penting buat deteksi manipulasi. Dari pola gerak bibir, pencahayaan yang aneh, dan ketidaksesuaian metadata. Semua dianalisis supaya nggak tertipu
apalagi di tahun politik yang kayak gini. Tools-tools yang dipakai yaitu bukan tools-tools yang mudah, bukan tools-tools yang murahan, tapi ini tuh benar-benar premium tools yang bakalan digunakan untuk mencari suatu kebenaran. Kalau kamu kira analisis video cuma pakai VLC player, kamu salah besar, karena ya nggak sepicik itu loh. Dunia ini besar dan akan ada banyak teknologi yang jauh lebih bagus, jadi jangan lupa belajar terus ya. Jadi para profesional pakai tools yang kayak Amped 5, ini kayak Photoshop video forensik, MVP buat ekstrak datanya, dan Adobe Premiere Pro untuk analisis frame. Jangan harap bisa lakuin pakai Movie Maker ya, atau CapCut, atau TikTok langsung edit di TikTok gitu. It's not gonna be worth. Nah, setelah ini ketika kita sudah nge-tools dan sudah mulai mengerjakan video forensiknya, ini bukan suatu hal yang sah-sah saja, tapi perlu kan etika dan legalitasnya. Jadi kita nggak bisa ngasal kayak apa ya, ada satu kasus kita langsung buat toolsnya, langsung ngerjain video forensiknya. Nggak segampang itu dan nggak semudah itu. Kita perlu etika dan legalitasnya. Ini penting, nggak semua video bisa jadi bukti. Harus yang legal, sah, dan nggak dipotong seenaknya. Etika juga penting, jangan asal sebar video orang, apalagi tanpa izin. Selain melanggar privasi, bisa bikin video itu menjadi nggak valid di pengadilan. Jadi kayak ketika udah di-share ke orang-orang, jadi kayak nggak apa lagi gitu, nggak pro lagi, dan orang-orang udah tahu itu bukan suatu bukti yang konkret dan nyata. Jadi ingat, jadi saksi boleh, tapi jadi tukang gosip jangan. Nah, kita beralih ke tantangannya. Untuk di tantangan pertama, ada tantangan di lapangan. Jadi tantangan di lapangan itu kayak kita dapat gak video aslinya yang bakalan kita generate atau bakalan kita jadiin bukti forensik ke depannya. Itu bakalan susah karena gak semua bisa diizinin, dan gak semua bakalan di TKP tersebut nyajiin data tersebut atau video yang kita butuhin. Jadi ini tuh menjadi permasalahan utama ketika kita ingin meluncur ke video forensik dan melakukan apa yang kita inginkan, yaitu mencari kebenaran. Gak semua video forensik itu seru kayak film detektif. Jadi kayak aku mau cari video forensik bisa untuk digunakan, dicari lagi tapi estetik gitu loh kayak film. No. Kamu bakal dapat kualitas yang jelek banget, yang hancur parah, yang bakal ada banyak anomali di dalamnya, dan pastinya ini tuh bakalan sangat susah buat diforensikin, buat dicari, buat digenerate, karena emang tergantung CCTV atau tergantung kamera yang menangkap momen-momen tersebut. Jadi kadang videonya itu blur kayak di dalam toples. Bayangin aja dalam toples terus lu masukin kamera lu, atau filenya bisa rusak. Ketika filenya udah rusak, frame by frame gak bakalan bisa kita telusur karena ya udah rusak filenya. Kita mau telusur apa coba? Dan kayak 3GP dan kayak apa ya, grafik pembunuhan di Brazil ataupun HP-HP di zaman dinosaurus. Tapi justru tantangan yang kayak gini inilah yang bikin analisis itu bisa menjadi superhero di pengadilan. Ketika kamu bisa ubah grafik pembunuhan ke grafik HD kayak sekarang, 4K, why not? Segmen ke-10 alias segmen terakhir, yaitu masa depan video forensik. Maksudnya apa sih bang masa depan video forensik? Bukannya kalau udah digunain di pengadilan ya udah cukup sampai di situ? No, ini bakalan jadi jejak digital yang bakalan penting banget. Kita bakalan gunain ini terus menerus karena ya ini bakalan penting banget. Bayangin ke depannya analisis video bisa dari otomatis. AI mendeteksi kebohongan dari raut wajah, deepfake bisa dicek dalam hitungan detik. Canggih kali bang, beneran. Jadi kayak AI di zaman sekarang yang udah benar-benar membara, itu bakalan bisa menggantikan peran lu ketika bisa menganalisis video forensik. Jadi upgrade terus skillnya karena ini bakalan dibutuhin banget. Apalagi ketika kamu ngambil peminatan information security, ini bakalan menjadi suatu hal yang harus wajib kamu pelajari. Jadi, nah itu dia dunia keren dan kompleks dari video forensik. Dari CCTV warung yang kecil-kecilan gitu, kayak berapa sih harganya CCTV warung, nggak tahu sih, nggak pernah beli juga dan belum punya warung. Pengen sih punya warung. Terus sampai video viral, dari semua menjadi bukti penting kalau dianalisis dengan benar. Jadi jangan salah gunakan AI yang benar-benar membantu kali ini untuk hal-hal yang nggak penting ya. Sebenarnya videonya udah sampai selesai, tapi aku akan memberikan beberapa fakta menurutku yang terjadi di lapangan. Kayak jadi kalau nanti kamu ngeliat video aneh, jangan langsung percaya. Bisa saja itu setelah di forensik jadi nggak aneh lagi dan bisa jadi itu hasil editan. Cek fakta bukan hanya cek views. By the way, views video ini
sampai nggak ya sejuta, kayaknya 10 aja udah bersyukur banget gak sih. Tapi bersyukur sih bisa sampai di sini. Jadi udah ya aku, bye bye.